Kita tidak jarang terpukau dengan keindahan dunia bawah laut. Tapi pernahkah kita menengok ke balik panggung, ke profesi yang mempersiapkannya? Nah, upaya dan dedikasi seperti apa yang dicurahkan sebelum tirai dibuka, dan kita melihat akuarium yang jernih dan satwa yang sehat. Di balik setiap tampilan yang memukau, ada pengorbanan dan dedikasi tanpa henti selama 24 jam. Orang-orang yang biasa disapa aquaris dan kiper satwa ini berjuang setiap hari demi terciptanya lingkungan yang ideal bagi para satwa. Ya, upaya konservasi satwa di Indonesia kini hadir dalam berbagai skala. Salah satu yang terbesar berada di dalam ruangan membentang seluas kurang lebih 1 hektar di Jakarta Barat. Kawasan ini menjadi rumah bagi lebih dari 3.500 spesies hewan akuatik dan bahkan non-akuatik sejak tahun 2016. Kali ini saya akan kembali berinteraksi dengan satwa. Dan dari outfitnya udah ketahuan ya, pakai wetsuit gini, yes, saya akan belajar menjadi seorang akuaris hari ini. Dan bagaimana ya perawatan satwa-satwanya, bagaimana ya pemberian pakan mereka, dan seperti apa keseruannya, saya kasihkan selengkapnya di segmen Saya Menjadi kali ini. Caca. Di antara puluhan akuarium beragam ukuran yang ada di tempat ini, sebuah akuarium raksasa menjadi primadona pengunjung dan juga rumah bagi beragam satwa. Dari ikan pari yang berenang anggun hingga hiu yang gagah. Dan pagi hari diawali dengan kegiatan ini, membersihkan akuarium. Kenapa harus ada pasir itu? Untuk berkembangnya si bakteri-bakteri itu untuk menahan si amonia itu. Karena dia posisinya ada di bawah dan tidak terlihat kotor. Setelah mengenakan wetsuit dan mempersiapkan tabung oksigen, saya bersiap untuk turun ke bagian dasar. Di dalam 5 meter dengan suhu 20-25 derajat Celcius dengan kapasitas 1,2 juta liter air laut, berbagai jenis satwa laut dapat diamati. Pari macan tutul terlihat menyisir dasar, sesekali berpapasan dengan hiu perawat yang berenang perlahan. Struktur akuarium dengan formasi terumbu karang buatan yang dirancang menyerupai habitat alami bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi kehidupan satwa laut. Beberapa ikan kecil terlihat beraktivitas di antara terumbu karang. Sebanyak 43 spesies satwa akuatik hidup di akuarium raksasa ini. Membersihkan pasir di dasar akuarium relatif cukup mudah. Cukup menggunakan alat khusus seperti penyedot kotoran. Alat ini dirancang khusus untuk menyedot kotoran dan sisa makanan yang ada di pasir tanpa ikut menyedot pasirnya. Hal ini karena pasir memiliki bobot yang jauh lebih berat dibandingkan kotoran dan sisa makanan. Namun, tantangan terbesar datang dari diri saya sendiri. Belum terbiasa bergerak di bawah air membuat setiap gerakan terasa lebih berat dan lambat. Dengan dasar akuarium yang luas yang harus dibersihkan, saya harus berjuang mengendalikan keseimbangan di dalam air, melawan arus kecil yang ada, serta memastikan selang penyedot kotoran tetap berada di posisi yang tepat. Ternyata visibility di bawah itu benar-benar terjaga. Salah satunya adalah karena ya memang posisinya itu dibersihkan secara rutin. Tapi ya saya pikir nggak sepegel itu. Setelah membersihkan akuarium, saya bergegas ke ruang persiapan pakan. Aneka ikan memang menjadi menu utama sebagian besar satwa karena kandungan protein dan nutrisi yang tinggi. Karena kita samain di habitat aslinya, karena di aslinya mereka lebih banyak makan ikan daripada daging yang lain. Iya sih, namanya laut juga kan ya, Iya. beberapa ya. Namun untuk ikan-ikan kecil yang diberikan sebagai pakan, bagian ekornya dibuang. Ekornya dibuang. Ekor dibuang? Ya, karena ekor lebih ke sampah. Nanti malah ngotorin akuarium kita. Jadi kita buang. Untuk satwa yang berukuran lebih besar, seperti hiu atau pari, jenis dan ukuran ikan untuk makanannya pun juga lebih besar. Dan yang tidak kalah penting adalah cara pemotongan. Tidak semua ikan ini dipotong dengan ukuran sedang. Ada yang dicacah menjadi potongan-potongan kecil. Bahkan ada juga yang diberikan utuh dan hanya dibersihkan bagian isi perutnya. Variasi potongan ini disesuaikan dengan ukuran dan jenis satwa agar mereka mudah memakan dan mendapatkan nutrisi yang optimal. Terakhir, pakan satwa-satwa air ditimbang sesuai porsi untuk memastikan asupan nutrisi yang tepat. Oke, waktunya pemberian pakan. Caranya dilempar seperti ini nih. Makan dulu biar nggak over makanan di bawah. Oh
Oh, jadi ngasih makannya satu-satu ya? Ya, Nah, ini kepala nih yang banyak protein sama kalsium. sama kalsium. Di dalam eksibit yang berisi ragam ikan, akuaris memberikan pakan dengan cara melempar satu persatu. Hal ini memudahkan observasi dan memastikan setiap potongan pakan termakan, bahkan oleh ikan pari yang sering beraktivitas di dasar akuarium. Oke, kasih dulu ya. Baru ngobrol. Untuk yang ikan cacahan ini yang kecil-kecil, soalnya kalau dia nggak disebar dulu, nanti kemakan sama yang gede-gede. Untuk beberapa jenis satwa yang cenderung bersaing ketat untuk mendapatkan makanan, akuaris menggunakan stik khusus untuk memberikan pakan. Metode ini tidak hanya meningkatkan keamanan bagi akuaris dan satwa, tapi juga memberikan kontrol yang lebih baik atas pemberian pakan. Walaupun ini bahasanya feeding by hand, tapi ini feeding by, apa namanya Pak ini? Feeding stick. Ntar kecaplok ke tangan. Halo, ini apa Pak yang dikasih makan? Ini kura-kura bajuku. Kura-kura baju kuet, Kura-kura semangka. atau kura-kura semangka. Selanjutnya kita akan membahas pemberian pakan ikan sturgeon. Sebagai ikan air tawar tertua dan penghasil kaviar, nutrisi yang tepat sangat krusial bagi upaya konservasi mereka, mengingat populasinya yang terus menurun. Udah? Oke. Dia tuh kayak vacuum cleaner ya Bang. Dia kayak gitu. Ibaratnya kayak kita makan mie. Ah, itu dia cara makan. Baik pari stingray, ikan aligator maupun seluruh satwa air di tempat ini mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemberian pakan. Dan sebagai penutup kita akan melihat bagaimana penguin diberi makan. Penguin apa? Humboldt. Humboldt. Tapi ini nggak terlalu dingin ya suhunya memang ya? Ya memang sama kayak di alam liarnya juga. Berbeda dengan penguin yang sering kita lihat di gambar atau film yang bersalju, penguin Humboldt justru berasal dari pesisir subtropis dan beriklim sedang di Chili dan Peru, Amerika Selatan. Mereka adalah salah satu dari 3 spesies penguin yang mampu bertahan hidup di suhu antara 18 sampai 25 derajat Celcius. Boleh di samping, jadi mereka harus dari atas biar gak dikunyah dulu. Oh, berarti ngasihnya tuh nggak yang lewat samping tapi lewat atas? Oh, oke. Coba ya. Atas gini ya, atas. Oh iya. Lah, langsung hilang. Kunyah. Setelah mengamati kehidupan di bawah air, kita beranjak untuk melihat kehidupan 30 spesies satwa non-akuatik. Di sini kita bisa mengamati perilaku unik berbagai satwa darat seperti binturong yang aktif di malam hari sampai kapibara yang suka berendam. Wah, makanannya juga beda ya. Makannya ini ya. Iya. Emang harus beragam gini makanannya? Iya, biar seimbang nutrisinya. Selain itu, satwa juga mendapatkan suplemen berupa agar-agar berisi intisari sayur dan buah yang sangat penting, terutama saat pertumbuhan dan pemulihan. Pengalaman di sini melampaui sekadar pemberian pakan dan membersihkan tempat tinggal para satwa. Namun saya juga belajar menjadi seorang giver yang berarti memahami perilaku satwa, membangun interaksi positif dan bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Posisinya kita harus di sampingnya. Oke. Nah, jadi dia tuh sambil diangkat tuh sambil memeluk tuh ekornya, jadi dia Iya. takut jatuh juga. Dalam proses habituasi satwa, kehadiran makanan seringkali menjadi langkah awal yang penting untuk membangun kepercayaan dan kedekatan. Hai Jimmy. Udah nggak sabar dia tuh. Sabar Jimmy. Ya, Jimmy. Good. Sabar, kunyah dulu telan ya. Kunyah dulu. Setelah ini kita akan cuci tangan sebentar dan bersiap feeding by hand kapibara. Pemberian pakan yang tepat untuk pemantauan nafsu makan merupakan bagian penting dari perawatan preventif untuk menjaga kesehatan satwa, termasuk kapibara. Kita kasih buah-buahan sekitar 2 kilo, terus rumput 4 kilo, sama daun-daunan sekilo. Itu untuk satu kapibara atau 2? Satu aja. Setiap hari? Iya, setiap hari.
Pukul 3 sore, suasana mulai sibuk di area tangki utama. Pengunjung mulai berkumpul untuk menyaksikan momen pemberian makan satwa. Kami pun bergegas menyiapkan makanan mereka di dalam ember-ember, di mana sebagian ikan diselipkan vitamin tambahan. Jadi pemberian vitamin ini yaitu untuk meningkatkan lifespan mereka atau harapan hidup mereka agar bisa lebih baik dan lebih panjang. Lanjut, saya kembali turun ke dasar akuarium. Kegiatan pemberian makan ini melampaui sekedar rutinitas. Ia menjelma menjadi sebuah pertunjukan edukasi informatif. Ragam satwa penghuni ekosistem tangki utama diperkenalkan lengkap dengan wawasan mengenai perilaku makan dan habitat alami. Selain dengan hiu dan pari yang jadi primadona, akuarium ini juga menyimpan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Ada pari elang dengan gerakannya yang lincah, penyu hijau dan penyu sisik yang merupakan spesies dilindungi, serta blood murray raksasa yang bersembunyi di antara karang-karang buatan. Ini saya baru 2 kali turun dan ini memang standarnya. Biasanya ya memang bersihin, habis itu ya setelahnya feeding. Ini aja udah remuk badan, udah butuh pijat. Komitmen kuat terhadap animal welfare atau kesejahteraan hewan mendasari setiap interaksi dan perawatan di sini. 5 prinsip utama diterapkan untuk memastikan setiap satwa terpenuhi kebutuhannya, bebas dari lapar dan haus, ketidaknyamanan, rasa sakit, luka dan penyakit, kebebasan berperilaku alami, serta rasa takut dan stres. Karena kita ini masuknya sebagai salah satu lembaga konservasi ex situ, tentunya eksibit-eksibit atau habitat yang di sini kita buat sebagaimana habitat mereka di alam aslinya. Jadi untuk mengurangi stres dan tetap kayak mempertahankan sifat-sifat atau tingkah laku behavior mereka seperti yang ada di alam. Di balik tirai biru akuarium, seluruh dunia tersembunyi, terkuak. Bukan hanya tentang ikan pari yang anggun dan hiu yang gagah, tapi juga tentang tangan-tangan yang merawat, hati yang peduli, dan komitmen yang tidak pernah padam. Sebuah orkestra kehidupan bawah laut yang dipimpin oleh dedikasi dan cinta terus berdenyut di jantung kota. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang harmoni antara manusia dan alam. Dan Fernando Dwi Prasetyo, Jakarta.